Aku kasih tahu ya kalau kamu ketemu Yuking. Jangan berantem lagi. Bicara baik-baik, oke? Ngerti-ngerti, aku cuma mau ngajak dia balik lagi. Nggak bisa. Shaifu, Kamu beneran mau ke bandara kan? Iya iya oke. Kamu yang tutup sendiri ya. Ayo jalan. MA minum air dulu. MA. Yuking bentar lagi dateng. Kita berdua ada sesuatu. Pengen bilang ke kamu. Kita berdua udah mutusin buat nikah. Perusahaan pernikahan udah dipesen. Rumah nikah juga udah mulai direnovasi. oke. Nikah itu urusan kamu yang atur sendiri. Bagus. Terima kasih MA. Setelah semua yang udah terjadi, aku akhirnya ngerti. Mama dukung kamu nikah sama Yuking. Dukung. Sebenarnya selama ini Mama cuma pengen kamu cepet nikah, cepet punya istri dan anak. Cepat punya keluarga sendiri. Cepat bisa lebih perhatian sama kamu, tapi kamu sekarang bilang mau nikah. Mama jadi agak nggak tega. MA. Orang harus tumbuh dewasa kan? Iya. Datang. Masuk MA. Yuking dateng. Tante, Yuking kamu datang iya ya? aku baru aja terbang dari Shenyang bawa makanan enak buat kamu. Lihat. Ayo cepet duduk. Duduk Yuking, cepet duduk. Ayo duduk. Tante, kamu kelihatan kurusan. Enggak kok. Barusan aku dengar dari King Feng. Katanya kalian mau nikah. Tante, kamu tenang aja. Aku pasti bakal sayang sama dia dan jaga dia baik-baik. Kita akan sangat bahagia. Anak. Saya doakan kalian bahagia. Terima kasih Tante. Terima kasih Ibu. Tante, jangan nangis. Saya senang
Apa yang baru pergi ya Om Tante? Yuking langsung pergi begitu turun dari pesawat. Lihat nih, kita datang tepat waktu tapi tetap terlambat. Ada urusan mendesak ya, saya hubungi dia. Jangan-jangan nanti saja. Kalau begitu, kita lihat-lihat saja di sini ya. Ya kita lihat-lihat sambil jalan-jalan. Lingkungan kerja Yuking ya kalian sibuk saja. Baik. Lihat nih ya itu Yuking itu. Lihat nih kapten yang hebat ya. Selama ini jam terbang Yuking paling banyak loh. Ya Om tidak tahu kan. Yuking di perusahaan kami jam terbangnya. Termasuk yang teratas dan tunjangan terbangnya juga yang tertinggi. Ya, Ini uang hasil kerja keras loh. Kalian sibuk saja, kami pergi dulu. Om Tante saya antar saja, tidak usah. Tidak usah repot-repot. Di depan ada bus yang cukup nyaman. Ya, Kami pergi dulu. perlu. Kalau ada waktu main ke rumah ya. Baik, sampai jumpa lagi. Baik-baik. Hati-hati ya, sampai jumpa. Kak Doyun, wawancara yang kita bicarakan kemarin sudah dijadwalkan. Selasa depan kamu harus datang tepat waktu ya. Teman-teman di depan layar, sudah waktunya. Teh sore. Bak pernah bilang kalau tidak minum kopi, saya akan kehabisan tenaga seperti daging panggang yang kering. Jadi hari ini saya sengaja memilih sebuah kedai kopi yang baru buka dan saya ingin merekomendasikan yang paling top di sini. Lihat TikTok ya bos. Lihat saja buat menghilangkan bosan. Makanan sudah datang. Masih mie pedas ya, sudah 3 hari berturut-turut. Tidak ada restoran lezat di sekitar sini. Masih bisa makan dan makan bosku. Hari ini saya menggandeng Anda untuk datang. Biarkan Anda membantu saya. Untuk bos din proyek itu si Jun. Itu dia. Aku akan memberimu angin. Bos, apa yang terjadi di sana? Mereka telah menandatangani ke perusahaan Longking. Tapi aku... Pelan-pelan. Si Jun bukan proyek kecil. Adapun tidak seperti gaya Anda. Si Jun ya. Pria ini bercampur di sungai dan danau. Reputasi adalah seorang pria. Kartu nama yang paling penting. Akan sulit untuk pergi di masa depan. Kau benar. Aku hanya terobsesi.
Rumah saya hilang pekerjaan saya hilang lingkaran asli saya. Tidak bisa bergaul sama sekali. Kalah di pasar penuh. Kau adalah prajurit yang kubawa. Juga membuka Xinjiang untuk memperluas tanah. Aku benar-benar melihat dirimu seperti ini sekarang. Ini bukan rasa. Kalau tidak aku akan menunjukkan jalan. Apakah Anda ingin pergi? Anda mengatakan perusahaan akan berada di Thailand. Mempersiapkan proyek baru. Perlu mengirim seseorang ke masa lalu dan bertanggung jawab penuh. Prospek proyek sangat bagus. Agak sulit. Apakah kamu mau pergi? Thailand. Pikirkan baik-baik. Pikirkan tentang hal ini dan balas padaku. Tapi pohon itu bergerak. Kau kehilangan. Anda mengubah dunia. Mungkin aku bisa kembali. Aku berjanji. Ayo lakukan bosku, terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku hampir milikmu. Din Gao juga pergi. Lalu ibumu setuju. Untuk saat ini belum ada. Kita tunggu sampai hari pernikahan kita. Kalau Dekan Gao datang mental ibumu, kan jadi hancur. Dia sendiri bilang sama aku dia bakal urusin. Dekan Gao pengen jadi ayah yang baik, suami yang baik. Orang yang paham pasti bisa lihat. Tapi kok ibumu bisa gak kasih celah sama sekali? Gak kasih kesempatan sedikit pun. Udah selesai semuanya. Gak ada yang kurang. Ayahmu sama Zhenlei gimana? Di keluarga kita ibu sama kakakku datang aja udah cukup. Mereka gak perlu datang. Kenapa? Apa kamu merasa aku begini gak baik ya? Bukan tadi kamu ngapain ngeliat aku gitu? Aku gak akan nyuruh kamu mengalah buat toleransi sama siapa-siapa. Tapi aku harap keputusan yang kamu ambil bisa bawa perasaan positif buat kamu. Kalau kamu merasa sama ayahmu. Dan Zhenlei gak ada hubungan sama sekali. Bisa bikin kamu lepas beban dapat kebahagiaan lagi. Pasti aku dukung tanpa syarat. Tapi kalau cuma kesal sesaat, malah bikin pikiran kamu makin berat. Menurut aku keputusan itu gak worth it. Bagaimana menurutmu? Tidur. Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Ini adalah titik awal yang baru. Departemen Bedah Jantung kami akan terus penuh semangat dan tekad. Dengan idealisme dan ambisi. Tetap fokus penuh kasih. Tekken Dan Perkiateri. Menyelamatkan hati rakyat. Sekarang aku umumkan. Pusat Transplantasi Jantung Rumah Sakit Yansi. Resmi diluncurkan. King Feng kamu bawa ini. Prospek pendaftaran universitas, lansia pulang kasih lihat sama ibumu. Siapa tahu dia tertarik. Pilihan kursusnya lumayan banyak.
Sekarang banyak orang tua pensiunan yang kuliah di universitas lansia. Dan begitu masuk gak mau balik lagi. Mereka di sekolah. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau mereka sibuk, suasana hati mereka jadi beda. Lebih baik daripada terus-terusan di rumah saja. Harus berusaha agar dia bisa pergi. Tugas akhir-akhir ini terlalu berat, aku sampai sesak nafas. Orang tuamu kemarin tidak masak makanan enak untukmu. Orang tuaku. Mereka kemarin datang ke bandara mencarimu, kamu tidak tahu. Kapan mereka datang? Baru saja kamu pergi, mereka langsung sampai. Salah jalannya. Lalu mereka bilang apa? Tidak bilang apa-apa, hanya jalan-jalan di lobi. Tahu kamu adalah pilot terkenal di perusahaan. Bikin ibu sedih bapak meskipun tidak bilang apa-apa. Tapi mungkin hatinya juga tidak enak. Kamu akhir-akhir ini sibuk menikah ya, belum pulang. Tidak seharusnya begitu. Lihatlah, orang tuamu sangat menyayangimu hanya untuk bertemu kamu. Jauh-jauh datang, bandingkan dengan ibuku. Aku susah-susah cuti pulang untuk makan bersamanya. Menemaninya malah dia seperti ingin mengusirku, takut aku mengganggu pertemuan dengan teman-temannya. Waktunya sudah hampir siap-siap boarding. Oke, Kapten Guan. Kamu yang kumpulkan orangnya. Hanya marah sesaat malah bikin pikiran semakin berat. Menurutku keputusan itu tidak sepadan. Kenapa Bapak datang? Apel Fuji. Kamu suka beli di supermarket. Di bawah rumah kita. Lumayan renyah dan manis. Aku bawa sedikit untukmu. Aku. Di perusahaan sudah ada semuanya. Makan prasmanan. Bisa makan gratis. Banyak buah, Bapak tidak perlu jauh-jauh datang ke sini. Memang fasilitas perusahaanmu bagus. Aku memang terlalu khawatir. Itu waktunya sudah hampir. Aku mau terbang, Bapak hati-hati di jalan. Yuking. Masalah ruang gawat darurat itu. Bapak waktu itu terlalu panik. Bukan tidak peduli dengan hidupmu. Kamu berpikir terlalu berat. Kamu dan Bauer di hati Bapak. Semua sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Siapa yang lebih penting atau kurang penting? Sudah tahu. Yuking. Menikah dengan King Feng. Ayah memberkati kalian. Kamu. Kamu benar-benar tidak ingin mengundang ayah untuk menghadiri pernikahan kalian. Yuking. Ayah minta maaf padamu.
Selama ini aku memang menunggu ayah untuk mengatakan maaf. Tapi permintaan maaf ada batas waktunya, bukan setelah menyakiti seseorang. Kapan saja teringat. Lalu mengatakan maaf bisa membuat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seperti hal ini hilang begitu saja. Ayah cepat pulang, aku harus terbang. Sudah, laporan ini tidak ada masalah. Terima kasih. Guru, kenapa kamu di sini? Dengar-dengar kamu ganti shift hari ini. Kondisi tidak terlalu baik jadi minta orang lain untuk terbang. Bukan itu Paman Guan, kenapa dia di sini? Dia datang untuk mencariku. Aku akan memanggilnya untukmu. Jangan-jangan tidak perlu memanggilnya. Rumah ada masalah lagi. Begini, bantu aku. Antar dia pulang ya. Tidak masalah, serahkan padaku. Tunggu ya, jangan bilang aku di sini. Tenang, aku pergi dulu. Paman Guan, kamu di sini Xiao Bai. Guruku sedang terbang belum kembali. Aku akan mengantarmu pulang. Baik. Ayo hati-hati. Baik-baik saja, tidak apa-apa ayah, tidak lelah. Masih bisa, masih bisa. Ini nanti berikan pada gurumu. Baik. Makan bersama, jangan sungkan Paman, tidak apa-apa. Terima kasih, pelan-pelan. Baik.
Ayah masih ayah apa ayah? Kedepannya panggil Paman Li. Zhenlei, aku tahu kamu tidak ada kerjaan. Di bawah rumah kami mondar-mandir. Kamu mondar-mandir ke sana kemari. Kamu bisa ngapain aja sih ya? Aku cuma pengen lihat Om Bei Li. Kamu kan tahu sifat Bei. Biar kamu bisa lihat dia. Dengerin omongan Om. Pulang lebih awal aja. Cewek yang baik banget. Iya. Cewek yang sangat baik. Kayak gini. Anggur botol bulat impor. Aku pernah minum sekali di rumah om besar kamu. Rasanya enak. Aku cuma bilang sekali sama dia. Cuma sekali. Dia langsung ingat. Ingatannya bagus banget. Waktu aku SMA. Nomor kaos yang aku pakai main bola. Sampai sekarang dia masih ingat. Setiap kali pulang dinas, dia selalu beliin 2 botol buat aku. Uang yang dia hemat-hemat, semua dia habisin buat aku. Anakku sekarang gak peduli sama aku lagi. Istriku gak mau sama aku lagi. Minum. Hari ini aku harus banyak minum habiskan. Mabuk sampai puas habiskan. Teman baik. Pak Wang, sekarang aku udah di tempat anakku. Dia juga sebentar lagi mau nikah, aku harus bantu dia merapikan rumah dan lain-lain. Kak Siulan, kapan kamu bisa datang? Aku sekarang belum bisa datang dulu, aku yang merawat. Sekarang aku harus merawat 2 orang. Setelah selesai, aku akan datang. Benteng besar ini. Baru tenang beberapa hari. Udah semangat lagi nih. Nak, belum sarapan kan? Sudah. Sarapan bergizi lagi. Gizinya nggak cukup, lihat nih. Mama udah bikin pangsit isi 3 rasa. Sama bakso udang, ayo cepat makan. Mama ini kenapa? Anakku mau nikah, banyak urusan di dalam dan luar. Aku datang buat bantu anakku ngurusin semuanya. Beberapa waktu lalu, ibu agak murung ya. Tapi demi anakku, ibu bisa bangkit. Aku lega lihat ibu seperti ini. Iya, anakku mau menikah. Aku harus semangat lagi mengurus pernikahan anakku. Lihat rumah ini. Baru beberapa hari tidak datang. Lihat ini. Lihat dapur ini, dingin sekali. Ini bukan seperti rumah yang hidup. Astaga. Kulkas ini cuma ada air es, tidak ada apa-apa. Kamu ini. Kalian berdua, tentu saja kalian berdua.
Sama-sama tipe pekerja keras. Dulu kupikir setelah kalian menikah aku akan pindah keluar menikmati hidup. Tapi sekarang setelah melihat ini, aku harus pindah kembali. Itu terutama karena aku ingin merawat kalian berdua bersama. Yuking minum sup, jangan urus anak. Kamu tidak boleh urus, ayo. Terima kasih, MA. Ayo minum sup, ayo makan cepat. Yuking. Hari ini aku masak ikan, rasanya sangat enak. Kuncinya saat menggoreng durinya jadi renyah. Ayo coba. Bibi, saya bisa sendiri. Ikan di sini yang terbaik. Ayo. Sangat memihak menantu. Pakai sendok dan sumpit umum. Terima kasih, Bibi. Untukmu juga sedikit. Baik. Enak, Bibi. Bukan. Duri ini benar-benar lembut. Terima kasih, MA. Bibi, Anda juga makan. Saya makan, kamu tidak perlu urus saya. Kalian berdua makan. Baik. Yuking. Tentang aku pindah kembali. King Feng sudah bilang padamu. Sudah kebetulan selama ini. Kami sangat sibuk mempersiapkan pernikahan. Kami berdua tidak yakin bahwa Anda di sini adalah tulang punggung kami. Kami sangat senang. Sungguh. Tentu saja aku hanya menyarankan. Jangan dengarkan ide besarnya. Daftar tamu yang diundang. Apakah sudah siap? Saya cek lagi dalam 2 hari ini dan saya bisa mengirim undangan itu. Jangan dengarkan aku, dengarkan kamu. Aku punya saran. Tentu saja hanya saran. Anda harus mengambil ide besar. Bibi, kau bilang. Tidak ada yang salah dengan mengundang kolega di perusahaan. Tapi aku tidak berpikir San Xiaobai. Kenapa? San Xiaobai mengejar Anda. Pikirkan tentang kebaikan Anda. Tolong dia datang ya, kalau dia keberatan. Dia harus rapuh. Minum terlalu banyak, omong kosong. Sangat memalukan, jadi saya pikir. San Xiaobai, jangan, silakan. Bukankah ibu sudah memberitahumu? Mereka hanya hubungan. Itu muridnya. Tentu saja aku hanya saran. Ide besar kalian ambil. Tidak akan. King Feng dan teman sekelasmu. Zibo. Aku tidak berpikir. Apa yang salah kamu tidak suka dia? Apakah itu Xiaobo atau anak yang baik? Aku suka dia, tapi aku tidak suka menantu perempuannya. Ada apa? Menantu perempuannya selalu memperlakukan suaminya. Dan selalu mengatakan hal buruk tentang ibu mertuanya. Aku takut Yuking akan rusak. Ibu, bagaimana aku ingat? Ding Zibo adalah sialan. Katakan sesuatu yang buruk tentang menantunya. Hanya saran untuk saya. Dengarkan dan jangan dengarkan kalian. Bibi, kami akan mempertimbangkan saran Anda. 2 fokus San Xiaobai Xiaobo. Tolong jangan. Dan Kenapa aku lupa? aku benar. Mam, Yuking makan. ini brosur pendaftaran Universitas Lansia yang sangat bagus. Silakan lihat adakah jurusan yang menarik minat Anda. Saya tidak perlu Universitas Lansia, saya tidak. Bukan, kami bekerja di siang hari. Anda tidak ada kegiatan. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke Universitas Lansia. Dulu saya merawat Anda seorang. Energi saya tidak cukup, sekarang saya harus merawat kalian berdua. Saya harus mengeluarkan semua energi saya. Terima kasih banyak, Tante. Cepat makan sayurnya. Ayo cepat. Yuking, saya ambilkan daging untukmu. Terima kasih banyak, Tante. Lau Guan, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kesehatanmu, jantungmu masih sakit? Baik-baik saja, King Feng yang melakukan operasinya. Masa bisa jelek? Tapi kita untuk anak-anak kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Benar. Kamu bilang waktu berlalu begitu cepat. King Feng dan Yuking, kami sebentar lagi menikah. Kamu bilang kita 2 keluarga akan menjadi besan. Saya sangat senang, saya juga sangat senang. Benar, ayo. Direktur Gao, hari ini, saya mengundang Anda keluar. Ingin mengatakan pada Anda, keluarga kami Yuking
Saya mohon bantuan Anda untuk merawatnya. Sok-sokan ya anak Yuking ini. Dari pertama kali saya bertemu dengannya saya sangat menyukainya. Benar Lau Guan tidak tahu ya. King Feng dan Yuking bisa bersama. Itu saya yang memperkenalkan mereka. Saya yang menjadi mak comblangnya benar. Benar. Lihat saya sama sekali tidak tahu sayangnya. Anda tahu kondisi saya. Sampai saat ini, saya masih sulit untuk masuk kehidupan King Feng tapi Anda tenang saja. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga mendukung pasangan muda ini. Baik. Bukan benteng besar itu dia siapa? Itu Ibu King Feng. Maaf ya kalau saya lancang. Enggak kok sampai sekarang masih enggak bisa menerima Anda. Enggak beberapa hari lalu. Saya menyuruh King Feng untuk mendaftarkan ibunya ke universitas untuk lansia. Sekarang lagi ngetren banget di kalangan orang tua. Kembali ke sekolah untuk mengembangkan hal-hal yang dulu waktu muda pengen belajar tapi nggak ada kesempatan. Minat dan hobi. Saya juga berpikir setelah pensiun nanti saya mau daftar juga. Biar bisa ketemu lagi dengan siulan kami di kampus. Wah romantis banget ya. Romantis apanya sih? Siulang langsung nolak. Siulan masih fokus sama anaknya. Nggak mau lepas. Makanya dia dijuluki benteng besar kan. Orangnya keras kepala sebenarnya nggak bisa salahin siulan kami coba pikir. Seumur hidupnya dia ngurus King Feng. Ia pola pikir yang sudah terbiasa. Suruh dia berubah. Sulit untuk berubah seketika. Pelan-pelan saja iya. Oke. Tag ketua kelas. Peringatan keras. Grup ini nggak boleh ada iklan. Tolong ditarik kembali. Kirim. Tag ketua kelas. Grup ini untuk melayani komunitas. Dilarang nyebarin iklan sembarangan. Kirim. Tag semua orang. Semua perhatikan ya. Jangan-jangan penipu. Kirim. Ketua kelas melawan saya. Mana ada penipu? Senapan mesin. Teman-teman perhatikan kumpul dulu. Yang di luar belum masuk. Cepetan masuk. Ini. Hari ini terutama untuk kelas baking. Dan sebagian lagi, mahasiswa kelas tata graha dan jurusan fotografi. Sekarang saya umumkan bahwa sekolah untuk menunjukkan masuknya mahasiswa baru kita secara khusus mengatur aktivitas di luar kampus.
Tur 2 hari ke Tianjin. Bagus. Oh iya, lupa memperkenalkan diri. Saya Guan Yongnian. Adalah pemimpin kegiatan ini, terima kasih atas perhatiannya. Ingat ya, Ketua kelas. bukan pemimpin sementara. Ketua kelas akan dipilih lagi nanti. Di bawah ini, saya akan membacakan daftar nama. Siapa yang namanya saya sebut jawab ya. Mari kita bersama-sama, membangkitkan Kiningan, masa Keselok. Oke. Ayo. Rumah sendiri berantakan seperti bubur, malah kesini buat ngibul.